Oke, baik Bapak Ibu. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa pada eh, saat ini kami membuka pendaftaran ya dan seleksi administrasi tahap 2 ya. Jadi tahap 1 itu sudah dilakukan di bulan Maret ya, di bulan Maret. Tapi di bulan Maret itu memang ada 2 tahap ya. Jadi yang pertama yang untuk antrian, kemudian untuk SPLPG, dan mereka sekarang sudah sebagian ya 16.000 orang itu sudah mengikuti di angkatan 1. Sekarang sudah berjalan. Nah, sekarang kami ada rekrutmen baru lagi. Yang rekrutmen baru ini rencananya tentunya eh, besar-besaran, dan pastinya kemungkinan besar tidak akan bisa semuanya terplotting di tahun ini. Tapi tidak perlu khawatir karena insya Allah akan terplotting di tahun depan begitu ya. Jadi mungkin dari sasaran yang sekarang ini tidak mungkin semuanya bisa diterplotting di tahun ini gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebagian akan bisa terplotting di tahun depan. Nah, yang kategori A ini ya Bapak Ibu ya, di kategori A ini adalah untuk guru-guru yang memang sudah pernah lulus seleksi administrasi. Jadi sudah pernah lulus seleksi administrasi, tahu pernah lulus seleksi administrasi dan akademik gitu ya. Jadi antara dua itu yang jelas mereka sudah lulus administrasi, karena sekarang kita tahapannya baru sampai di tahapan seleksi administrasi gitu ya, belum sampai di tahapan seleksi akademik. Jadi silakan dijalani dulu ya Bapak Ibu yang masuk sasaran kategori A, tidak perlu tanya-tanya apakah saya ikut seleksi akademik atau tidak gitu ya. Tidak perlu bingung dulu gitu ya. Jadi yang kategori A ini memang kami panggil kembali ya, walaupun sudah sesi administrasi, namun mereka tidak perlu verbal berkas ya, tidak perlu verbal berkas. Mereka hanya perlu melakukan konfirmasi bidang studi. Nanti lebih lanjut lagi saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini dilakukan mulai tanggal 10 sampai 15 Juni. Jadi tampilan di SIM PKB-nya itu untuk konfirmasi baru tanggal 10 sampai 15 Juni. Mungkin sekarang masih ada yang error-error ya, yang tampil merah dan lain sebagainya, ya mohon maaf. Ini juga sedang dalam proses perbaikan ya di tim SIM PKB. Nanti Bapak Ibu bisa cek kembali mungkin di hari Senin ya. Kalau misalnya sekarang masih ada yang tampilannya merah, error dan lain sebagainya, coba nanti dicek lagi di hari Senin. Kalau hari Senin masih tampilannya masih error juga, ya boleh nanti disampaikan melalui BBGP, nanti dari BBGP yang akan menyampaikan ke kami, dan nanti akan kami cek kembali apa yang perlu diperbaiki. Nah, nanti guru-guru kategori A ini menunggu pengumuman tanggal 5 Juli ya. Jadi pengumuman hasil seleksi itu tanggal 5 Juli. Nanti di situ biasanya akan diinfokan juga jadwal seleksi akademik bagi yang mengikuti seleksi akademik. Nanti kalau yang lain nanti bagaimana, nanti akan diinfokan juga di pengumuman tersebut. Kemudian untuk sasaran kategori B. Sasaran kategori B ini awalnya ajuan berkas itu hanya sampai 11 Juni, tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah ada surat perpanjangan berkas ya yang ditandatangani oleh Bapak Direktur PPG yang diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Juni 2023. Jadi Bapak Ibu segera ya ajuan berkas sampai dengan 17 Juni. Jadi ajuan berkas hanya bisa sampai 17 Juni ya Bapak Ibu, ajuan berkas baru. Ya, nanti untuk perbaikannya itu tanggal 12 sampai 28. Jadi 12 sampai 28 itu hanya untuk perbaikan berkas. Artinya mulai tanggal 18 Juni sampai 28 Juni Bapak Ibu tidak bisa lagi ajuan berkas. Hanya bisa memperbaiki. Ya, yang memperbaiki itu adalah orang-orang yang sudah mengajukan berkas. Kalau yang belum ya nggak bisa, ya. Jadi ajuan berkas baru itu hanya sampai tanggal 17 Juni. Gitu. Nah, nanti baru bisa dicek oleh Bapak Ibu dari BGP, rekan-rekan dari BGP itu baru dicek mulai tanggal 12 gitu ya. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu ajuan berkas pasti belum ada tuh ditolak, disetujui belum ada ya. Pasti bingung ya, karena beberapa juga ada yang tanya kok belum dicek. Karena memang jadwalnya baru mulai tanggal 12. Nah, nanti tanggal 12 juga Bapak Ibu harus bersabar ya, karena kan tidak mungkin Bapak Ibu yang dari BGP ini di tanggal 12 mengecek semuanya dalam satu hari, ya pastinya kan bertahap. Nah, yang jelas dari tanggal 12 sampai 28 Juni, tolong dicek apakah ada notif perbaikan, ya dicek terus ya, apakah ada yang perlu diperbaiki atau tidak ya, khawatir
mungkin SK-nya kurang jelas ya, atau SK-nya tidak lengkap, atau mungkin salah ya, atau pemilihan bidang studinya yang kurang tepat ya. Jadi mohon dicek kembali. Nah, ini verifikasi oleh petugas yaitu dilaksanakan 12 Juni sampai 1 Juli. Jadi perbaikan berkas itu hanya sampai tanggal 28. Setelah tanggal 28, tanggal 29, 30 sampai 1 Juli itu adalah waktunya petugas Veval untuk mengecek semua ajuan berkas perbaikan ya, karena kan pastinya perlu waktu untuk memeriksa berkas-berkas yang sudah diperbaiki tadi gitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang tertinggal, ya mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mungkin ikutnya nanti lagi untuk seleksi berikutnya. Jadi makanya jangan sampai ketinggalan dan harus terus memantau SIM PKB-nya secara berkala. Nanti pengumuman insya Allah tanggal 5 Juli, mudah-mudahan tidak ada kendala ya. Pengumuman tanggal 5 Juli untuk seleksi administrasi, nanti ada info untuk pelaksanaan seleksi akademik dan lain sebagainya. Ya Bapak Ibu, jadi PPG dalam jabatan itu ada beberapa kategori ya, tadi sudah disampaikan juga. Jadi kategori 1 itu untuk guru-guru yang TM-nya sampai tahun 2015 ya, untuk guru-guru yang TMT-nya sampai tahun 2015. Pelaksanaannya sekitar 2 bulan ya, dengan SKS-nya 12 SKS. Ya, kemudian PPG dalam jabatan kategori 2 yaitu untuk guru-guru yang TMT-nya dari 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2020 untuk tahun ini. Nah, kalau tahun depan berarti akan mundur sampai 2021 ya. Jadi tiap tahun akan mundur setahun ya. Kalau tahun ini hanya sampai 1 Januari 2020. Bagaimana kalau TMT-nya 2 Januari 2020 ya, berarti ikutnya tahun depan. Karena tahun depan nanti TMT-nya berarti maksimal 1 Januari 2021 yang bisa ikut kategori 2. Ya. Jadi memang harus menunggu dulu ya Bapak Ibu gitu ya, karena memang PPG dalam jabatan itu dibuat sedemikian rupa agar tidak meninggalkan murid ya, agar tidak meninggalkan murid terlalu lama, sehingga memang diperlukanlah pola-pola supaya pelaksanaannya ini singkat begitu, tidak terlalu lama seperti PPG prajabatan. Kemudian ada PPG dalam jabatan bagi lulusan PGP ya, ini adalah untuk guru-guru yang sudah lulus PGP. Nah, seandainya Bapak Ibu sekarang ini sedang dalam masa pendidikan di PGP, silakan saja ikuti seleksi administrasinya ya, dan ini seleksi administrasinya sama semuanya ya, untuk semua guru ya, mau yang PGP yang tidak itu sama. Jadi diikuti saja dulu. Nah, nanti pengaruhnya adalah setelah seleksi. Kalau Bapak Ibu lulus seleksi ya, yang ikut PGP ini, nanti di plottingnya menunggu Bapak Ibu lulus PGP ya. Di plottingnya menunggu Bapak Ibu lulus PGP. Jadi ditunggu saja. Jadi nggak mungkin bentrok juga. Jadi kalau misalnya sekarang lagi masa pendidikan PGP ya udah nggak apa-apa. Jadi nanti kita akan nunggu PPG-nya menunggu Bapak Ibu selesai PGP. Tapi sekarang seleksinya ikut aja ya, tetap ikut seleksinya. Supaya nanti ketika sudah lulus bisa langsung diplotting gitu ya. Jadi nggak nunggu lagi seleksi tahun depan, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga PPG dalam jabatan bagi guru yang belum lulus UTM PLPG. Nah, ini bagi yang belum lulus UTM PLPG dan kemarin di tahun 2022 belum ikut PPG, dan yang kemarin di angkatan 1 belum ketinggalan belum ikut PPG. Nah, itu bisa mengikuti ini, tapi memang harus terdata ya di kami. Kalau memang tidak terdata ya mohon maaf tidak bisa. Jadi silakan dicek di SIM PKB-nya gitu ya. Kalau Bapak Ibu terpanggil nanti bisa mengikuti. Tapi kalau memang tidak ya mohon maaf berarti bukan yang termasuk dalam kategori ini. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah yang kita laksanakan di angkatan 1 ini. Nah, nanti untuk angkatan 2 seperti apa nanti kita lihat ya, karena masih dalam penyusunan juga. Apakah sama model pembelajarannya ya seperti yang angkatan 1 atau nanti ada perubahan, nanti akan kami sosialisasikan dalam pertemuan berikutnya karena masih dalam tahap pembahasan. Yang jelas garis besarnya seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi kenapa TMT itu sangat perlu kita cek karena menyangkut nanti Bapak Ibu masuk ke kategori yang mana gitu ya.